Gimana nih kabarnya kalian semua? Kakak yakin pasti kalian baik-baik aja kan? Hari ini kita kembali beribadah lagi ya di rumah-rumah. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau kasih peraturannya dulu nih. Selama ibadah, kita nggak boleh ada yang main game. Jangan makan dan jangan tidur ya. Tetapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, setuju ya? Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik, hari ini kita ketemu lagi, yuk sama-sama kita mau ibadah bareng. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, itu gak akan jauhin kita dari Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita tepuk tangan adik-adik yuk. Masih semangat kan ya? Yuk sama-sama kita lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sama-sama kita dan sama Tuhan, kita mau kasih kata terbaik buat Tuhan.
Kita lipat tangannya, kita tutup matanya dari yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, dan itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan.
Bapa, sebentar lagi setiap kami anak-anakmu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biar apa yang ingin Kau sampaikan dapat kami mengerti dan kami pahami ya Bapa. Tidak hanya kami pahami ya Bapa, tapi dapat kami lakukan dan dapat untuk bertumbuh ya Bapa di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami cinta banget sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Yesus, biar Tuhan yang memimpin setiap langkah kaki kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Kakak berdoa agar kalian semua tetap sehat-sehat selalu ya. Ingat, lebih baik di rumah aja dan rajin cuci tangan pakai sabun supaya bersih dari kuman. Nah adik-adik, kali ini kakak mau cerita tentang keberanian seseorang nih. Bayangin, kalau kalian cuman sendirian tapi melawan ratusan orang. Pasti takut ya. Kakak aja takut kalau sendiri. Tapi orang yang mau kakak ceritain ini, dia tidak gentar loh. Walaupun sendiri, dia menantang banyak orang hingga muncul mukjizat yang luar biasa. Dan tahu gak sih adik-adik, yang lebih hebatnya lagi, dia melawan orang-orang itu tanpa pedang atau senjata tajam loh. Tapi cuma lewat doa. Wah, kok bisa ya? Ayo simak ceritanya. Duduk manis dan jangan terlalu dekat ya nontonnya. Yuk kita nonton ceritanya. Sesudah beberapa lama, ada kelaparan yang berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Elia, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? jawab Elia kepadanya, Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal. Engkau dan kaum keluargamu telah mencelakakan Israel, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Perintahkan semua orang, termasuk 450 orang nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan semua orang ke gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, Hai bangsa Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Pilihlah, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya, sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Sedangkan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Tapi baiklah kami akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Maka Allah yang menjawab dengan api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Seluruh rakyat setuju dengan perkataan Elia. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa dan berseru kepada Baal dari pagi sampai tengah hari. Tetapi tidak ada api turun. Sementara mereka berlompat-lompat di sekeliling mezbah yang mereka buat, sambil tertawa. Elia mengejek mereka dan berkata, Panggil dia lebih keras. Bukankah kata kalian dia itu Allah? Mungkin Baal sedang ada urusan, atau sedang pergi, atau sedang tidur. Berteriaklah lebih keras. Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang sampai sore. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia memanggil seluruh rakyat mendekat kepadanya. Elia lalu membangun sebuah mezbah dari 12 batu yang melambangkan jumlah suku keturunan Yakub. Elia menyusun kayu api.
diletakkannya lembu jantan di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu, lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Kemudian Elia mulai berdoa. Ya Tuhan, biarlah diketahui orang hari ini bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tiba-tiba api turun dari surga. Wush, apa itu? Ternyata api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, Tuhan itu Allah. Tuhan, dialah Allah. Sembah Tuhan yang adalah Allah. Elia naik ke gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Wah, hebat banget ya Nabi Elia. Dia sendiri doang loh, tapi dia berani menantang nabi-nabi Baal yang ratusan jumlahnya. Tapi Nabi Elia nggak takut sama sekali. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kenapa Nabi Elia itu nggak takut? Karena Nabi Elia itu tahu kalau dia itu menyembah Allah yang benar. Allah yang benar itu hanyalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan pun juga membuktikannya dengan mendengar doa Elia dan menurunkan api-api yang membakar semua yang pada mezbah Elia. Karena itu, adik-adik, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah benar, dan selama kita tahu yang Dia lakukan juga benar, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan juga pasti akan membuktikan kebenaran itu. Sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang ayo tutup matanya, lipat tangannya, dan ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu dapat berkenan dan bertumbuh, lalu berbuah di diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ceritanya kakak akhiri sampai sini dulu ya. Kita lanjutin di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.